Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? I hope all of you in a good condition. Miss harap semuanya keadaannya sehat dan sekali lagi kita harus tetap semangat ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-6. Oke, di sini ya ada Siti ya, sedang berkumpul bersama keluarganya ya pada minggu malam. Ayah dan ibunya sedang bercerita tentang fabel. Kalian masih ingat fabel kan? Fabel itu cerita yang tokoh utamanya itu adalah good, hewan ya. Nah, setelah ini Miss akan menceritakan sebuah cerita fabel lagi, jadi tolong diperhatikan, oke? Sang Kancil dan Cicak Badung. Suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang sang kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada sang kancil untuk memetiknya. Maka sang kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit. Lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian, para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun, saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan hop, menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya, lalu cepat-cepat kabur. Wah, ada pencuri! Pencuri, pencuri! Teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur, mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak nakal yang berulah mengambil potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak, setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan para semut, serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi, para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian sang kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari, sambil sebentar-sebentar melirik ketumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Buah merah, enak sekali, jangan lupa kawan. Yang paling manis taruh di pinggir, buah dimakan nanti, tralala, trilili. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir, lalu kabur. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut malah tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu.
Terdengar suara tawa para semut riuh rendah menertawakan cicak yang lari sambil membawa buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong, kita gagal memberi pelajaran kepada pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedesan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang, nanti dia akan mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa keranjang stroberi dan sedikit nasihat biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan apel bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan kurang baik pada makhluk-makhluk yang baik hati. Oke, dari cerita tersebut ya, kita bisa simpulkan ya bahwa kita nih tidak boleh menjudge orang, kita tidak boleh menilai seseorang itu hanya dari luarnya saja. Ya, mungkin si kancil ya menilai bahwa si semut-semut ini tuh terlalu tulus gitu untuk bisa menjebak orang lain. Jadi akhirnya sama si kancil ya, itu yang tadinya cabai diganti jadi buah stroberi. Makanya si cicak kok aneh, kok mereka tertawa tapi buahnya enak-enak aja ya. Nah, jadi karena si kancil ini tuh kasihan sama si cicak ya, akhirnya si kancil ini tuh ke rumahnya bawa sekeranjang stroberi yang banyak. Akhirnya si cicak jadi apa? Jadi menyesal dia ya, menyesal perbuatannya kurang baik. Tapi kok orang-orangnya yang lain ini pada baik sama saya gitu ya. Oke, di sini ya ada tentang membandingkan bunyi panjang dan pendek. Bunyi panjang itu diibaratkan seperti jam ya, jam waker ya. Nah, kalau bunyi pendek itu diibaratkan seperti kentongan. Nah, coba kalian bayangkan sendiri deh ya. Kalau kentongan itu kan bunyinya pendek ya, dung. Ah, tapi kalau jam atau alarm ya itu bunyinya panjang sekali, kring. Nah, panjang. Tapi kalau kentongan itu bunyinya hanya pendek. Coba kita jawab sama-sama ya.
Pertanyaannya nih, nomor 1, sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih panjang dan bunyi yang lebih pendek. Nah, kalau kita ibaratkan di sekolah ya, ini contoh yang di sekolah adalah bel sekolah dan suara pukulan meja. Atau suara pukul meja, kamu lagi mukul meja, suaranya kayak gimana? Pasti bunyinya pendek ya kan? Puk. Tapi kalau bel sekolah, coba deh kalian pasti nih ya, walaupun udah lama nih nggak mendengar bel sekolah nih ya, coba kamu bayangkan bel sekolah itu bunyinya kayak apa. Pasti kan kencang dan bunyinya panjang ya, kring terus. Kalau suara pukul meja itu bunyinya pendek kayak gitu ya. Nah, bunyi yang lebih panjang adalah bel sekolah. Bel sekolah itu bunyinya lebih panjang. Kalau bunyi yang lebih pendek adalah suara pukul meja. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Oke, di sini ya, Miss akan memberikan soal pada kalian, tapi untuk soal nomor 1, Miss jelasin dulu ya sebagai contoh. Jadi kalian perhatikan, ini masih tentang pecahan ya. Kita sudah beberapa kali ya membahas tentang pecahan. Coba dilihat dulu di sini ada berapa buah apel ya. Coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 buah apel. Coba kita lihat soal nomor 1. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak. Ya, ingat, sama banyak. Dari 12 apel dibagi 2 menjadi sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Oke, ini Miss sudah berikan garis ya. Coba dilihat, Miss itu kok Miss bisa sih naruh garisnya di tengah. Nah, itu harus kita hitung dulu ya. Perhatikan apel yang di nomor 1 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba Miss hitung lagi samping kanannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, karena di sini ya akan dibagi 2 menjadi sama banyak, berarti harus Miss taruh garisnya di mana? Di sini, tengah-tengah sini, yang berarti kalau apel yang kanan jumlahnya 6, apel yang kiri jumlahnya 6. Kenapa Miss dibagi 2? Nah, lihat lagi soalnya ya, karena ingin dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyak ya. Jadi apelnya harus dihitung dulu. Nah, sudah dihitung, diberi garis di tengahnya. Oke, kalau sudah, lihat soal bawahnya lagi. Masing-masing bagian menyatakan pecahan. Nah, pecahan berapa ya tadi ya? Oke, jawabannya adalah pecahan setengah atau pecahan 1/2 ya.
Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah berapa? Masing-masing bagiannya tuh berapa apel ya tadi ya? Ya, 6 buah apel. Ya, lihat, itu ada garis pemisah di tengahnya ya. Apel yang sebelah kanan jumlahnya 6, apel yang sebelah kiri jumlahnya 6. Sama. Ya, nanti kalian ada 2 soal lagi yang harus kalian kerjakan. Oke? Oke, di sini ada soal selanjutnya ya, nomor 2 dan nomor 3 ya. Nanti kalian kerjakan masing-masing ya. Ingat, supaya caranya lebih mudah ya, dihitung jumlah apelnya lalu diberi garis ya. Lihat dulu soalnya ya. Ada yang ingin menjadi 3 bagian, ada yang ingin menjadi 4 bagian. Nah, jadi kamu hitung dulu apelnya. Nah, misalkan ada tadi dibagi menjadi 2 bagian, itu berapa tuh ya, supaya sama rata ya, yang kanan sama beratnya, yang kiri juga sama beratnya. Oke, di sini juga nanti ada soal yang harus kalian kerjakan ya. Tugasnya adalah kalian memberi tanda centang ya untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan, atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Coba dari 4 gambar ini ya, nanti kalian lihat gambar mana yang rukun ya, yang akur, gambar mana. Nah, gambar mana lagi yang tidak mencerminkan kerukunan. Oke, nanti kalau yang rukun kalian beri tanda checklist, kalau yang tidak rukun kalian beri tanda silang. Oke, nah tugas untuk kalian adalah mengerjakan soal ya, nomor 2 sampai nomor 3 di halaman 56 dan 57. Yang kedua, mengerjakan soal nomor 1 sampai 4 tadi itu yang memberi silang dan memberi centang ya, itu di halaman 53. Oke, cukup sekian penjelasan dari Miss ya. Terima kasih sudah dilihat videonya ya. Tetap semangat, jangan lupa langsung dikerjakan tugasnya supaya tidak lupa, dan langsung dikirim ke Miss. Oke, thank you, see you, bye-bye.